Kalau cucu kita paling main PS, paling main kalau sekarang ML, Mobile Legend. Main Mobile Legend. Beliaulah putri Sayyidatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, tidak punya keistimewaan lain selain posisi beliau sebagai putri Nabi. Lakafa aulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kata Allah dalam sebuah hadis yang banyak diriwayatkan oleh ulama hadis, kami tidak ciptakan ini alam semesta. Kalau melihat posisi beliau sebagai istri, beliau adalah istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Laki-laki sudah diulang 3 kali. Wa min huril aini mutazawwijin. Ya Allah, termasuk doanya di tarawih, kalau nanti kami masuk surga, nikahkan kami dengan bidadari. Diulang 3 kali sama laki-laki. Sayyidatuna Fatimah semasa hidupnya tidak pernah dimadu, saudara. Nanti akan kita jelaskan. Beteka itu bahasa Betawi. Apa bahasa Ambon yang beteka? Toko Malawang. Kalau di mana ada bakuku, saudara. Saya pernah dihadang itu sama laskar Manguni di bandara, mau dibunuh mereka. Baku Malawang, beteka. Jadi keistimewaan Sayyidatuna Fatimah yang kedua, beliau adalah putri Nabi yang melahirkan dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, keistimewaan Sayyidatuna Fatimah yang ketiga, beliau adalah afdal nisa hadhil ummah. Afdal nisa hadhil ummah, wanita yang paling mulia di umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya rugi kalau kita di zaman sekarang mengidolakan wanita lain, rugi. Siapa yang kita idolakan? Jangan-jangan yang kita idolakan itu orang yang jidatnya nggak pernah sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan perempuan yang kita idolakan ternyata perempuan yang setiap harinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan perempuan yang kita idolakan itu adalah perempuan yang justru bukan mengajak orang ke surga, tapi menyeret orang ke nerakanya Allah Subhanahu. Rugi kita mengidolakan wanita-wanita lain, saudara, rugi. Tapi sudah sepatutnya yang kita idolakan jangan tanggung-tanggung. Idolakanlah wanita paling mulia di atas muka bumi. Beliau adalah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dari mana, Beb? Tahu dari mana Sayyidatuna Fatimah itu yang paling mulia? Saudara, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dan Al-Imam At-Tabarani dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bi isnadin sahih, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Fatimah sayyidatu nisa'i ahli jannah illa Maryam. Fatimah sayyidatu nisa'i ahli jannah illa Maryam. Sayyidatuna Fatimah itu nanti adalah pemimpin para wanita di surga, kata Rasulullah. Pemimpin para wanita di surga. Mudah-mudahan kita semua ada di barisannya Sayyidatuna Fatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Sayyidatuna Fatimah, kata Rasulullah, pemimpin para wanita di surga illa Maryam, kecuali Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam, ibunya Sayyidina Isa alaihissalam, itu paling mulia di atasnya Siti Fatimah. Jadi urutan wanita yang paling mulia, kalau umatnya Nabi Muhammad yang paling mulia Siti Fatimah. Tapi kalau dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, yang paling mulia Siti Maryam. Nah, makanya dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, Fatimah sayyidatu nisa'i ahli jannah illa Maryam. Fatimah itu adalah pemimpin para wanita di surga kecuali Maryam. Maka Maryam lebih tinggi, saudara. Maryam punya kedudukan sendiri, bukan di bawahnya Sayyidatuna Fatimah. Nah, makanya dalam hadis lebih jelas lagi, saudara, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Abdul Bar dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu marfu'an, dinisbatkan kepada Rasulullah bahwasanya Sayyidatu Nisa'il Alamin Maryam, thumma Fatimah, thumma Khadijah, thumma Asiyah.
Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin wanita di semesta berarti bukan cuma umatnya Nabi. Kalau mau ditarik dari zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah, siapa wanita yang paling mulia pemimpinnya? Yang pertama Maryam binti Imran, ibu dari Sayyiduna Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua Fatimah, urutannya itu Sayyidatuna Maryam, kemudian Sayyidatuna Fatimah, kemudian Sayyidatuna Khadijah istri Rasulullah dan ibu dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kemudian yang keempat Asia. Nah, istri dari Fir'aun yang merawat Sayyidina Musa alaihissalam. Itu urutannya. Ini yang sepantasnya kita jadikan idola. Setelah itu baru, nah, kalau diantara istri-istri Nabi siapa yang paling mulia? Siti Khadijah. Setelah Siti Khadijah wafat, siapa yang paling dicintai oleh Nabi? Sayyidatuna Aisyah. Ini yang sepatutnya kita jadikan idola. Dan ini yang sepatutnya kita jadikan nama untuk putri-putri kita. Jangan sampai kita kasih nama putri-putri kita nama orang-orang yang nggak mengenal Allah. Bagaimana dia mau jadi orang soleh? Nama itu nanti dibanggakan di yaumil qiyamah. Hassinu asma'akum fa innakum tud'auna yaumil qiyamah bi khairi asma'ikum. Kata Rasulullah, perbaiki nama-nama kalian, karena nanti di hari kiamat kau akan dipanggil dengan nama-nama kalian. Yang namanya tidak baik nanti akan malu dia di yaumil qiyamah di hadapan miliaran orang, saudara. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suka mengganti nama. Kalau ada nama yang nggak baik, walaupun udah besar nggak apa-apa, nggak ada terlambat, saudara. Ganti nggak apa-apa. Atau tambahkan dengan nama yang baik di depannya, saudara. Nah, jangan kasih nama perempuan kita dikasih nama Lucinta Luna. Akhirnya nggak jelas, nanti siangnya Tono, malamnya jadi Tini. Jangan kasih nama-nama yang nggak jelas. Jangan. Kasih nama-nama yang jelas. Kasih nama-nama yang baik, saudara. Lebih baik lagi nama-nama wanita mulia ini: Maryam, Fatimah, Khadijah, Asia, Aisyah, Zainab, Umamah, Ummu Kulthum, Ruqayyah. Banyak nama-nama yang bagus. Nafisah, Sukainah. Banyak nama-nama yang bagus. Kenapa harus cari nama-nama yang tidak sesuai dengan orang-orang yang tinggi makamnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi itu yang ketiga, keistimewaan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Beliau adalah wanita paling mulia di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wanita termulia kedua secara keseluruhan setelah Sayyidatuna. Insya Allah semangat ini, mudah-mudahan jadi istri-istri yang disayang oleh suaminya, insya Allah. Jadi satu-satunya. Pada takut amin ini. Satu di Ambon, satu di Tual, satu di Astagfirullahaladzim. Insya Allah mudah-mudahan jadi istri-istri salehah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisa mewasiatkan kalau saya meninggal nanti kamu kawin lagi begini ya. Ya, kawin lagi tapi digentayangin begitu akad, saudara. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Nah, yang keempat, innaha bid'atun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawal Bukhari fi manaqib Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Fatimah bid'atun minni ay juz'un minni faman aghdabaha faqad aghdabani. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu keistimewaan Sayyidatuna Fatimah yang mana keistimewaan ini tidak dimiliki oleh yang lainnya. Apa kata Rasulullah? Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu adalah bagian dari aku, saudara. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Seseorang itu menjadi mulia ketika dia menjadi bagian dari sebuah kemuliaan. Kita masuk di majelis yang mulia, maka kita ikut menjadi mulia. Dekat dengan tukang minyak wangi, maka ikut wangi.
Kita masuk di majelis mulia, menjadi bagian dari sebuah kemuliaan adalah kemuliaan. Masuk di majelis yang mulia, menjadi bagian dari majelis tersebut, maka kita ikut menjadi mulia. Gabung di sebuah kelompok yang mulia, kelompok para santriwati, tulabul ilm, talabatul ilm, para penuntut ilmunya Rasulullah, maka ikut menjadi mulia. Duduk dengan para ustazat yang memiliki ilmu, walaupun kita ini bodoh saudara, tapi karena kedekatan dengan mereka ikut menjadi mulia. Kalau menjadi bagian dari sebuah kemuliaan adalah bentuk kemuliaan, maka bagaimana menjadi bagian dari Sayyidina Muhammad? Bagaimana menjadi bagian dari Rasulullah? Saudara, Rasulullah katakan Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah bagian dariku, kata Rasulullah. Bagian yang tidak pernah bisa terpisahkan. Bahkan Nabi tegaskan, "Faman aghdabaha faqad aghdabani." Barang siapa yang membuat Sayyidatuna Fatimah marah, maka dia membuatku marah, kata Rasulullah. Dalam riwayat lain, "Faman adaha faqad adani." Barang siapa yang mengganggu Fatimah, maka dia mengganggu aku, kata baginda Nabi besar Muhammad. Makanya jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bikin Sayyidatuna Fatimah terganggu, saudara. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang membuat Sayyidatuna Fatimah merasa tersakiti. Apa yang bisa membuat Sayyidatuna Fatimah merasa tersakiti? An-nakhruja min manhaji Fatimah. Kita keluar dari jalannya Sayyidatuna Fatimah. Bagaimana jalannya Sayyidatuna Fatimah yang semalam saya ceritakan di halaman Masjidil Fattah, ketika ditanya siapa sebaik-baiknya perempuan, ma khairul nisa, dalam riwayat yang lain apa yang terbaik untuk perempuan, kata Rasulullah, kata Sayyidatuna Fatimah, khairun lahunna an la yarayna rajulan wa la yarahunna rajulun. Sebaik-baiknya perempuan, kata Sayyidatuna Fatimah, tidak melihat laki-laki lain. Maksudnya tidak melihat laki-laki lain dengan syahwat. Para sahabiat dulu melihat Rasulullah SAW, bahkan mereka berbeat kepada Rasulullah, tapi mereka wanita mulia. Maksudnya tidak melihat laki-laki lain dengan syahwat. Wala yarahunna rajulun, dan auratnya tidak dilihat laki-laki. Yang menyakitkan Siti Fatimah apa? Kita keluar dari jalan ini, nggak menjaga aurat kita, nggak menjaga pandangan kita, saudara, seenaknya ngupload foto kita di medsos. Masya Allah, apakah Sayyidatuna Fatimah senang dengan apa yang kita lakukan seperti itu? Kecantikan diumbar di medsos, apalagi ditambah dengan kamera apa namanya itu, B16. Masya Allah, padahal mukanya bolong-bolong gara-gara pakai B16, dibikin mulus itu muka, saudara. Sampai laki-laki lain yang melihat jatuh cinta. Masya Allah, apakah yang seperti ini diridhoi oleh Siti Fatimah? Apakah yang seperti ini bikin beliau senang? Apakah yang seperti ini tidak membuat beliau menjadi sakit, saudara? Kalau kita cinta sama Siti Fatimah, la tu'dhiha. Jangan melakukan sesuatu yang bikin Siti Fatimah merasa sakit, saudara. Jangan melakukan sesuatu yang bikin Siti Fatimah merasa sedih. Yang bikin Siti Fatimah sedih, maka dia buat Rasulullah sedih. Yang bikin Siti Fatimah sakit, maka dia membuat Rasulullah sakit, saudara. Dan salah satu yang membuat Siti Fatimah sakit adalah keluar dari manhaj Fatimah dengan mengumbar aurat kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menggembirakan Siti Fatimah, sehingga nanti di akhirat kita dimasukkan dalam rombongan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Amin ya rabbal. Dan termasuk yang membuat Siti Fatimah sedih, jawab manusiawi, jawab. Kalau ada seorang nenek cucunya disakiti, marah atau tidak? Marah atau tidak? Marah. Kadang-kadang nenek itu marahnya lebih dari ibu, saudara. Betul nggak? Ibu kadang-kadang masih bisa nahan, kalau nenek nggak bisa nahan kadang-kadang. Nah, hati-hati.
cucu-cucu Siti Fatimah Zahra, kita mencintai mereka adalah sebuah kemuliaan. Syaitan akan terus membisiki kita untuk menganggap bahwasanya mereka biasa aja, nggak ada apa-apa itu para syarifah, biasa saja, apa itu, nggak perlu dimulia-muliakan, biasa saja. Syaitan akan mendorong kita untuk melakukan itu, saudara, karena syaitan nggak pengen kita mendapatkan kebaikan. Padahal kita nggak sadar, dengan kita menyakiti mereka sama saja menyakiti neneknya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Dan para syarifah sendiri, cucu-cucu Siti Fatimah sendiri, ketika mereka melenceng dari jalan datuknya Siti Fatimah, maka lebih menyakitkan ketimbang orang lain melenceng, saudara. Kita kalau lihat orang lain, misalkan naudzubillah min dzalik, ada seorang anak naudzubillah min dzalik narkoba, kita melihatnya sedih atau tidak? Sedih. Allah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Tapi kalau lihat anak sendiri yang seperti itu, lebih sedih, saudara. 1000 kali lebih sedih, 1000 kali lebih sakit, saudara. Putri-putri Sayyidatuna Fatimah Zahra, cucu-cucu Sayyidatuna Syarif, ketika Sayyidatuna Fatimah melihat umat Nabi Muhammad ada yang melenceng dari jalan Siti Fatimah, mungkin beliau akan sedih. Tapi kalau putrinya sendiri yang melenceng, beliau 1000 kali lebih sedih, saudara. 1000 kali lebih menyakitkan Siti Fatimah Zahra. Na'udzubillah min. Makanya ibadallah, di kesempatan kali ini yang paling penting kita belajar bagaimana caranya kita berjalan di atas manhajnya Fatimah Zahra, sehingga insyaallah kita dikumpulkan bersama beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu yang keempat, keistimewaan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sampai jam berapa Habib Rifki? Hah? بس ناصر أيوة الكثير ناصر أيوة ها كمل. Nah, kemudian yang kelima, sisanya saya baca secara ringkas saja. Yang kelima, salah satu keistimewaan Sayyidatuna Fatimah Zahra, wanita-wanita lain boleh dimadu, saudara. Boleh bukan berarti harus. Urusan dimadu atau dimadu itu pilihan masing-masing. Tapi secara hukumnya boleh. Jangan sampai kita terbawa irama orang-orang liberal dan sekuler yang berusaha ingin menganggap poligami itu sesuatu yang diharamkan. Hati-hati. Syariat memperbolehkan. Urusan mau atau tidak mau urusan lain. Anda tidak mau dimadu, itu urusan Anda, itu hak Anda, saudara. Tapi jangan mengatakan hukumnya tidak boleh. Urusan syariat boleh. Tapi saya tidak mau dimadu, itu pilihan saya, urusan saya. Itu penting tuh. Jangan sampai terbawa iramanya orang-orang perempuan-perempuan liberal, perempuan-perempuan sekuler yang berusaha menggiring para wanita untuk membenci poligami sampai waktu bilang menarik membenci syariatnya. Hati-hati, saudara. Kalau ada orang poligami itu dilihatnya kayaknya lebih jahat dari orang berzina, saudara. Ada laki-laki poligami di framing sedemikian rupa, dianggap sebagai penjahat. Giliran ada orang berzina biasa saja. Ada yang main di tempat pelacur laki-laki biasa saja, nggak diributkan, saudara. Kalau ada yang poligami satu, dianggap aib, dianggap sebagai sebuah kejahatan. Urusan Anda tidak mau dipoligami, itu urusan Anda dengan suami, saudara. Tapi menganggap sebab poligami sebagai sebuah kejahatan, hati-hati, saudara. Hati-hati, jangan sampai di hati kita ada permusuhan terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, perempuan lain boleh dipoligami kecuali Sayyidatuna Fatimah Zahra. Keistimewaan beliau tidak boleh dipoligami semasa hidupnya. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib semasa hidup Sayyidatuna Fatimah Zahra, beliau tidak poligami, saudara. Beliau tidak poligami. Akan tetapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib berpoligami setelah wafatnya Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kenapa? Karena kalau berpoligami maka itu dikhawatirkan menyakiti Sayyidatuna Fatimah Zahra, sedangkan sesuatu yang membuat sakit Sayyidatuna Fatimah Zahra akan membuat sakit baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang keenam, keistimewaan Sayyidatuna Fatimah Zahra, annaha tukna bi ummi abiha.
annaha tukna bi ummi abiha. Julukan Sayyidatuna Fatimah itu adalah ummu abiha, ibu dari ayahnya. Nah, jadi Sayyidatuna Fatimah bukan sekedar anak, tapi beliau seperti ibunya Rasulullah. Maksudnya ibu apa? Beliau yang sehari-hari ngurusin Rasulullah setelah Sayyidatuna Khadijah wafat, saudara. Beliau yang ngurusin Rasulullah, beliau yang khidmah sama Rasulullah. Makanya Rasulullah cinta luar biasa sama Sayyidatuna Fatimah. Rasulullah sering mengajak bercanda Sayyidatuna Fatimah. Bahkan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin keluar misalkan ke sebuah peperangan, maka yang terakhir ditemui sebelum beliau keluar adalah putrinya Fatimah. Kalau beliau kembali dari safar, setelah beliau ke masjid sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Kalau kita baru sampai dari safar itu sunnah sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu minas safar. Nah, beliau Rasulullah kalau datang dari safar biasanya beliau ke masjid sholat 2 rakaat. Kemudian setelah dari masjid, saudara, yang pertama didatangi adalah rumahnya Fatimah untuk bertemu putrinya Fatimah. Beliau cinta luar biasa, saudara. Bahkan yang ketujuh, langsung saya lanjutkan, salah satu keistimewaan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, beliau ini adalah putri yang paling dicintai oleh Rasulullah, dan beliau adalah orang yang paling mirip sama Rasulullah akhlaknya, saudara. Sampai rupanya mirip sama Rasulullah, gelagat-gelagatnya mirip sama Rasulullah, kepribadiannya mirip sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan Sayyidatuna Aisyah langsung istri Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, ma ra'aitu ahadan asbah samtan wala hadiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah fi qiyamiha wa qu'udiha, wa kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha faqabbalaha wa ajlasaha fi majlisih. Saudara, kata Sayyidatuna Aisyah, aku tidak melihat seorang pun yang lebih mirip perilakunya kepada Rasulullah seperti Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra fi qiyamiha wa qu'udiha, cara duduknya, cara berdirinya, cara tidurnya, cara makannya, cara bicaranya, kesehariannya. Aku tidak melihat yang lebih mirip kepada Rasulullah melebihi Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Bahkan kata Sayyidatuna Aisyah, wa kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha faqabbalaha wa ajlasaha fi majlisih. Beliau itu kalau Sayyidatuna Fatimah datang, itu Rasulullah qama ilaiha, menyambut, saudara. Rasulullah menyambut, qama ilaiha, Rasulullah berdiri menyambut Sayyidatuna Fatimah, faqabbalaha, saking cintanya. Zaman sekarang ada nggak seorang bapak anak perempuannya datang berdiri? Jarang. Jarang bapak anak perempuannya datang berdiri menyambut secara khusus, jarang, saudara. Tapi saking cintanya Rasulullah kepada Siti Fatimah, kalau Siti Fatimah datang, Rasulullah berdiri menyambut, faqabbalaha, kemudian dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Fatimah, wa ajlasaha fi majlisih. Bahkan Sayyidatuna Fatimah nyuruh Rasulullah duduk di tempat duduknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Mukammil. Yang terakhir, saudara, yang ke-10, beberapa saya nggak baca, saya langsung yang ke-10, saudara.